Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah tadi sudah mengerjakan uji kompetensi 2? Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal uji kompetensi 2, tema 5D. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Nama lain untuk pemungutan suara adalah... Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah voting. Nomor 2. Untuk mencapai kata mufakat diperlukan proses. Kata mufakat itu maksudnya sepakat gitu teman-teman. Dalam adanya perkumpulan orang-orang yang sedang membahas suatu hal, untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama diperlukan proses. Ya, betul sekali, jawabannya adalah musyawarah. Lanjut ke nomor 3. Hasil keputusan dalam musyawarah dapat A. Disetujui sebagian peserta rapat. Tentunya bukan ya teman-teman, karena bukan sebagian, tetapi harusnya disetujui oleh semua pihak. Kemudian menunda penyelesaian masalah, jelas bukan, karena penyelesaian masalah itu tidak boleh ditunda. Nah, yang C, menguntungkan semua pihak. Betul sekali, jawabannya adalah yang C. Kalau mengurangi rasa keadilan jelas bukan ya teman-teman. Kita lanjut next ke nomor 4. Rukun tetangga atau RT terdiri atas beberapa. Ya, apakah kabupaten? Jelas bukan ya teman-teman. Kepala daerah bukan. Rukun warga atau RW juga bukan. Karena justru RT itu adalah bagian dari RW, tetapi bagian dari yang terdiri atas RT itu bukan RW. Nah, jawabannya adalah yang D, yaitu kepala keluarga. RT itu membawahi beberapa kepala keluarga, sedangkan RW atau rukun warga itu membawahi beberapa rukun tetangga atau RT. Next. Bacalah pantun berikut. Buka puasa dengan es blewah, blewah dibelah dengan parang. Ayo kawan kita titik-titik, darah sehat, hati pun senang. Kata yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, nah kalau begini teman-teman, kita lihat rima dari pantun ini adalah apa. Nah, ternyata rima dalam pantun ini adalah a. Jadi kita melihat yang jawabannya adalah A, lalu kita sesuaikan cocok atau tidak. Kita lihat ya. Yang A itu kan hanya C dan D ya teman-teman. Ayo kawan kita lari cepat, darah sehat, hati pun senang. Cocok nggak teman-teman? Wah, rupanya belum cocok ya. Kalau yang D, ayo kawan kita donor darah, darah sehat, hati pun senang. Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang D. Karena donor darah juga merupakan salah satu usaha agar darah kita sehat. Selanjutnya nomor 6. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga titik-titik. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi. Teman-teman, berguru ke palang ajar itu maksudnya seseorang yang mencari ilmu tetapi tidak maksimal sehingga dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang dia pelajari. Sehingga jawabannya adalah bagai bunga. Mana teman-teman? Ya, betul, jawabannya adalah yang D, bagai bunga kembang tak jadi. Karena berguru ke palang ajar berarti seseorang yang mencari ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat. Selanjutnya nomor 7. Pergi umroh setiap tahun, moga senantiasa murah rezeki. Dalam batang ada daun, dalam daun ada isi. Nah teman-teman, ini termasuk jenis pantun apa? Apakah adat, orang tua, jenaka, atau pengetahuan? Nah teman-teman, ternyata ini adalah pantun teka-teki. Ya, jadi di sini tidak ada jawabannya teman-teman. Jadi ini sebagai bonus, semuanya dibetulkan ya.
Terus apa sih Ustazah jawabannya? Dalam batang ada daun, dalam daun ada isi. Nah, itu untuk PR teman-teman ya. Apa sih kira-kira teka-teki apa sih yang soalnya itu dalam batang ada daun, dalam daun ada isi? Apakah itu? Kita lanjut ke nomor 8 ya. Ada menang, ada kalah, ada lemah, ada kuat. Bertanggung jawablah atas apa yang telah Anda perbuat. Pantun tersebut termasuk pantun apa? Nasihat, jenaka, agama, atau anak? Jawabannya adalah A, betul, pantun nasihat. Tapi sebenarnya ini pantun kurang sempurna ya teman-teman, karena di baris ketiga itu tidak mencapai 8 suku kata. Karena pantun yang bagus itu harus mencapai 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 12. Next ya. Penyakit kekurangan kadar hemoglobin, zat besi, dan eritrosit di dalam tubuh dinamakan. Apakah hemofilia? Bukan ya teman-teman, ingat-ingat lagi bahwa hemofilia adalah penyakit yang mana darah sukar membeku. Sedangkan leukemia adalah kanker darah atau yang mana produksi sel darah putih yang berlebihan. Kemudian kalau talasemia itu adalah ada kelainan produksi hemoglobin. Dan anemia itu berarti ya karena kekurangan kadar hemoglobin, zat besi, dan eritrosit. Berarti jawabannya yang D. Betul sekali, good job. Selanjutnya nomor 10, kondisi produksi sel darah putih yang melebihi batas normal. Tadi sudah dijelaskan, jika sel darah putih melebihi batas normal dinamakan leukemia. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya number 11. Penyakit yang disebabkan oleh gangguan produksi hemoglobin dan eritrosit dinamakan, ada gangguan produksi hemoglobin, berarti disebut penyakit talasemia. Selanjutnya nomor 12, penyakit keturunan yang membuat darah sulit membeku, teman-teman. Nah, darahnya itu sulit membeku, berarti apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A atau hemofilia. Next, nomor 13, lingkungan tempat tinggal Jaka terdiri atas padang rumput. Kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh keluarga Jaka adalah, oke teman-teman, lingkungannya itu terdiri atas padang rumput. Apakah mencari ikan di laut? Tentu saja bukan ya teman-teman. Kalau mencari ikan di laut itu di mana? Ya, biasanya dia berada pada lingkungan pantai. Berburu rusa kutub. Apakah itu jawabannya? Tentu saja bukan ya. Berternak kambing. Nah, ini dia jawabannya. Karena kambing itu membutuhkan banyak rumput untuk makan. Kalau Jaka itu tinggal di lingkungan yang terdiri atas padang rumput, maka sangat cocok untuk beternak kambing. Kemudian yang D, menanam sayuran. Kurang tepat ya teman-teman, karena di sini daerahnya adalah padang rumput. Padang rumput itu belum tentu cocok ditanami tanaman sayur-sayuran. Next, nomor 14. Wilayah Garut terkenal dengan peternakan domba. Selain dimanfaatkan dagingnya, kulit domba dapat dibuat menjadi A, sepatu, mobil, alat tulis, atau bahan bangunan. Jawabannya mana teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A atau sepatu. Sekarang saya bertanya, kalau bulu domba itu untuk apa ya teman-teman? Nah, ya betul, bulu domba itu untuk membuat misalnya benang wol, atau juga bisa digunakan untuk membuat jaket gitu ya, untuk menghangatkan tubuh bulu-bulunya itu. Selanjutnya, nomor 15. Ayah Tanti bekerja sebagai nelayan. Lingkungan tempat tinggal Tanti terletak di daerah, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau nelayan berarti di daerah pantai. Betul sekali, jawabannya adalah B. Nomor 16. Lingkungan tempat tinggal Hana terdapat banyak pohon kelapa, sehingga keluarganya membuat A, ikan asap,
Apakah ikan asap? Ikan asap itu berarti dari ikan ya teman-teman, bukan pohon kelapa. B. Gula aren. Kita lanjut yang C, lembaran karet. Kalau lembaran karet itu dari apa? Ya dari pohon karet. Coklat. Coklat itu juga dari pohon coklat. Berarti jawabannya yang B, gula aren. Karena pada pohon kelapa itu bisa menghasilkan aren atau gula gitu, untuk diolah menjadi gula. Selanjutnya nomor 17, semua yang digunakan penari untuk menunjang penampilan saat menari dinamakan? Ya, tentu saja properti tari. Lanjut, nomor 18, perlengkapan yang digunakan pada tari piring. Nah, dari nama tarinya aja udah ketahuan ya teman-teman, tentu saja perlengkapannya adalah apa? Ya, betul sekali, perlengkapannya adalah piring. Selanjutnya nomor 19, tari pakarena. Nah, tari pakarena menggunakan properti apa teman-teman? Ya, good job, menggunakan properti kipas. Nomor 20, tari topeng Cirebon menggunakan properti, namanya juga tari topeng, berarti dia menggunakan properti topeng. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 20. Nah teman-teman, silahkan ditulis salahnya berapa dan betulnya berapa ya. Lalu saya tunggu untuk dilaporkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.